kebanyakan yang berobat itu kan tentang guna-guna ya, ilmu-ilmu. Ya kalau hitam, ya kita mesti hitam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di Salja Channel. Untuk video kali ini saya berada di Kabupaten Sumedang di Desa Pangkalan Boros. Saya akan menemui salah seorang spiritual. Konon katanya beliau itu suka mengobati orang-orang yang kena sihir atau santet. Dan untuk lebih lanjutnya, stay terus di Salja Channel. Oke, alhamdulillah teman-teman, kali ini saya bersama rekan-rekan telah berada di kediamannya Ibu Endang kalau nggak salah. Oh, Ibu Endah, dan kita sekarang masih berada di wilayah Kabupaten Sumedang. Dan alhamdulillah kita diizinkan untuk bertemu dengan Ibu Endah, seorang spiritual yang sudah malang melintang. Dan sebelumnya kita pengen silaturahmi. Yang kedua, mungkin Ibu bisa jelaskan, kalau katanya Ibu itu suka menolong orang dan suka sekali mengobati orang-orang yang entah itu kesulitan, entah itu berobat penyakit dan lain-lain. Mungkin Ibu bisa jelaskan, Bu, seperti itu. Pada sistemnya ya, Ibu itu emang menolong orang itu emang kewajibannya. Iya. Dan Ibu nggak pernah memandang dengan materi atau apa, maaf, segala sesuatu yang dilakukan karena Allah, ridho lillahi ta'ala ya, kata orang Sunda. Banyak yang datang dalam situasi memang ada yang sakit, sakitnya memang ada juga yang diguna-guna ya. Ada juga yang minta untuk diisi badannya. Tapi maaf, bukan istilahnya kawadukan kalau orang Sunda ya. Itu mah bukan pak Ibu ya, beda pola. Kalau untuk menjaga perjagaan, Ibu bisa, yang Ibu itu cuma diisi kodam, bukan yang lain-lain. Nah, Bu, itu mohon maaf, kalau Ibu kan sampai saat ini udah terkenal banget ya. Saya juga dengar alhamdulillah banyak sekali orang-orang yang berkunjung ke sini. Dari sekian banyak orang yang datang ke sini, Bu, itu kebanyakan yang minta apa? Apakah pengisian badan atau berobat ilmu guna-guna, atau misalkan ada penyakit aneh yang lainnya? Terus misalkan ada nggak buat misalkan pengasihan seperti itu? Ya kebanyakan seperti itu. Ya kalau kinasihan itu kebanyakan ya dari perempuan-perempuan ya kebanyakan. Kalau masalah isi badan itu kebanyakannya yang laki-laki itu untuk memancarkan aura sebagai seorang pimpinan atau apa itu, terserah apa maunya gitu ya. Berarti kalau untuk pengasihan juga Ibu bisa? Bisa. Kalau misalkan contoh suaminya direbut sama pelakor, pengen kembali lagi ke pelukan istri, bisa berarti? Iya. Wow. Insya Allah. Bisa, Bu ya. Kalau untuk misalkan gini, bukan biasanya kalau untuk sekarang orang itu aneh-aneh dan orang itu kebanyakan untuk sekarang ini para rusing gitu ya. Nah, pengen kaya mendadak, terus pengen kekayaan intinya pengen harta lah gitu. Iya. Ibu bisa gitu. Tapi Ibu bisa sih, cuman tidak selama ini yang datang ke sini minta itu nggak pernah jadi. Alhamdulillah ya. Maksudnya jadi sadar gitu. Oh iya benar. Maksudnya gimana, Bu? Gagal terus atau gimana?
Kalau itu kan menjurus ke pesugihan, Mas. Oh. Jadi di ibu dialami berarti ibu itu tumbal berarti ibu. Ya itu kan ibu buat cuma sebagai kata istilahnya mah gini ya. Orang punya niat untuk mencari sesuatu yang gampang ya. Tentang resikonya itu ibu tidak tahu, cuma menunjukkan dari sini daripada jauh-jauh menuju sesuatu ya. Toh tidak ada tidak ada jatah lah buat dia, kan percuma, kasihan. Jadi ibu suka datang ke sini sama ibu disuruh jengkalin yang di sini. Kalau memang ada bagiannya, ibu silahkan datang ke puncennya ke sana langsung gitu. Kalau memang nggak ada, ya kasihan juga kan. Nah, toh. Oh jadi mungkin mohon maaf kalau saya salah. Jadi kalau saya garis bawahi, jadi kalau ada pun orang yang ingin cepat kaya, pada intinya percupangan. Jadi ibu bisa melihat mana yang bisa, mana yang enggak gitu atau gimana? Iya, disuruh di sini dulu, ngejengkalin dulu. Maksudnya gimana Bu? Ngejengkalin tongkat yang di atas. Oh, di atas room, di atas. oh itu yang hitam Bu? Iya. Oh, mungkin nanti di konten kedua nanti kita bahas. Maksudnya dijengkalin, jengkal Pakai tangan dia yang jari. punya keinginan. Kalau misalkan dijengkalin pas, berarti Kan dia berarti dapat ada bagian. Oh, ada bagiannya. Ya, Jadi sama ibu silahkan pergi ke sana ke puncennya langsung. bagian maksudnya pesugihan. Iya. Itu kalau yang gagal itu enggak pas atau gimana Bu? Ngejengkalnya? Itu kan enggak ke kata orang Sunda mah, kalau emang enggak ngepas gitu. Jodoh gitu. Nggak ada milik gitu ya, nggak ada bagian. Iya, kalau sedikit mah buat apa? Toh kalau perjanjian itu mesti tetap aja, nggak bisa dilepas. Kalau udah datang ke sana. Kayak enggak, Iya. ya sengsara, iya gitu ya. Kasihan. Jadi pada intinya kalau ada yang ke ibu nggak berani tanggung, itulah intinya ya. Iya. Dilurusin sama ibu mungkin Iya. seperti itu. Iyalah, ditanya dulu kan, buat apa tujuannya? Kalau memang untuk ngebahagiain, misalkan yang datang laki-laki dengan alasan pengen membahagiakan Keluarga gitu ya. keluarganya, ya ibu balik tanya, harta yang mana yang bisa bikin bahagia? Toh belum menikmati aja, kamu udah mesti ngasihin. Gitu. Nah, Bu, mohon maaf ya, biasanya kan kalau orang-orang spiritual yang baik itu yang sudah saya temui dan yang kebanyakan itu kan biasa mereka itu punya apa yang namanya dan pendamping atau apa ya namanya, kan ada Prabu Siliwangi, ada Ratu Pantai Selatan, ada dan lain-lain lah. Nah, mohon maaf kalau ibu biasa ibu ajak komunikasi itu siapa Bu? Leluhur saya sendiri. Oh, leluhur. Kadang pendampingnya saya ada semuanya 4 sih ya. Wow. Kalau orang Sunda bilang pupuhu ya. Iya. 1 yang saya. Oh iya. Yang kedua Prabu Siliwangi. Yang ketiga Ibu Ratu. Yang keempat Tuan Sesi Beja. Oh, yang Cirebon ya. Iya. Berarti ada sesi benar juga. Iya. Karena ibu itu kanuragan ya, bukan kadugalan. Jadi sifatnya untuk penyembuhannya baru pakai putih. Gitu. Oh, kalau untuk melawan pakai hitam juga. Iya. Kalau untuk pengobatan putih. Iya. Berarti ibu multi, hitam ada, putih ada atau gimana? Iya. Sampai yang hitam dipakai untuk melawan gitu Iya. ya. Mau nggak mau. Kita juga harus pelajari berarti ya. Iya. Kan yang namanya yang Prabu Siliwangi sama Ibu Ratu emang putih. Saya kurang paham. Itu hitam. Oh, Hitam, nggak ada cerita itu. putih itu. Yang putih itu cuma Allah.
Kita semua berarti hitam. Iya. Sunan, 9 sunan, nah itu kan putih. Tuan Syekh Siti Jenar, kenapa nggak jadi sunan? Kenapa Bu itu? Ya karena ada ilmu hitamnya yang nggak dianggap, nggak dipakai sama sunan yang lain sehingga dia tidak masuk ke sunan itu. Padahal dia yang paling sakti kan. Benar. Itu. Tapi semua itu kan kalau menurut Ibu tidak ada yang namanya hitam ataupun putih, tidak ada. Kenapa? Tergantung orang yang memakainya, tergantung orang yang membawanya. Putih bisa jadi hitam, hitam bisa jadi putih. Kalau kita hitam kita pegang untuk mengobati orang, menolong orang, berarti jadi putih kan? Begitu. Tapi yang putih, yang namanya lafad itu bisa kita potong sehingga menjadi haram, menjadi hitam. Itu kalau menurut Ibu, tidak tahu. Namun dari keempat yang tadi Ibu sebutkan ya, dari pertama leluhur, ada Prabu Siliwangi, ada Ratu Pantai Selatan dan Syekh Siti Jenar. Itu yang paling sering Ibu ajak komunikasi atau seenggaknya yang dapat wangsit seperti itu, Ibu. Itu siapa, Bu? Yang sering selalu hadir sebenarnya sih semuanya selalu hadir di sini ya. Saat ini berarti hadir, Bu? Ada. Wow. Boleh disebutkan siapa? Kita merinding dengarnya nih. Soalnya dari tadi, mohon maaf kalau saya salah, Ibu dari tadi melirik ke kanan atas dan Ibu kayak lagi menahan energi, Bu. Iya. Betul nggak? Iya. Iya, betul sekali. Sebenarnya kita itu bukan menyombongkan diri ya. Ibu cuma takutnya aja kita masuk ke satu hal yang istilahnya seperti menonjolkan kemampuan untuk sesuatu yang mau digapai. Itu yang Ibu takutkan ya. Iya. Jadi minta izin lah sama semua sesepuh ya. Kita cuma sebatas konten dan untuk menolong orang. Itu aja. Tapi ini dengan keberadaan kita dan kita videoin, Bu, itu yang sekarang hadir itu marah nggak? Tidak juga, karena kita niatannya baik. Alhamdulillah ya. Iya. Dan kita juga dari awal niatnya cuma ingin menjadi media penyampai bagi orang-orang yang membutuhkan dan yang tepat, gitu, seperti itu. Yang datang kalau boleh tahu Ratu Pantai Selatan Sekarang Bisa sih, tapi yang enggak, datang maksudnya yang sekarang ini hadir nyaksiin kita gitu. ada, Bu. ada. Di sini di pintu berarti. Iya. Kok tahu, Mas? Kelihatan. Serem banget. Tingginya juga sepintu ya, Bu ya? Iya. Aduh. Kamu di situ. Oh, Nggak nyangka sih. semudah itu. Terus kalau misalkan gini, kita kan sekarang kita hadir, mungkin dari jujur, Bu, dari awal kita tadinya nggak pengen ke gua, cuman entah energi apa kok bisa ketarik ke sini. Sebetulnya ke sini nggak ada di konsep gitu, Bu, nggak ada di jadwal kunjungan kita gitu, dan tapi tiba-tiba arah kaki kita ke sini. Mungkin apakah ada satu hal yang pengen disampaikan atau gimana gitu? Alhamdulillah ya, mungkin itu udah jalan buat kita semua ya. Ya. Kebanyakan yang dikejar itu biasanya dalam segi materialistis ya. Iya. Kalau Ibu itu banyak yang datang, banyak yang nanya berapa maharnya. Oh iya, betul. Ibu nggak pernah bisa bicara tentang itu ya. Karena apa? Ibu selalu katakan saya tidak pernah menjual.
adapun kalian ngasih ibu sesuatu itu karena atas dasar ikhlas hati. Jangan memaksakan juga. Kalau ngasih ke ibu juga terus mereka emang nggak bisa gitu ya, nggak ada lagi, terus apa gitu, buat apa? Itu ibu mah ikhlas ya, bisa menolong orang gitu, menolong dalam segi materi ibu nggak bisa, mungkin ini jalan dari Allah untuk ibu bisa berbuat baik sama mereka, itu aja. Oh iya. Bu, mungkin mohon maaf ini saya terus terang dari awal saya ngonten bersama rekan-rekan. Ini saya pengen ada satu yang pengen ditanyain. Iya. Nah, itu kan sebelum Ibu kita sering sekali bertemu dengan orang-orang spiritual yang sama juga mengaku dengan Ratu Pantai Selatan. Mungkin kan kita mungkin kalau itu kan bukan ranah kita kalau untuk lebih ke sana. Cuma kita pengen kalau Ibu bisa tanyain, apakah kita kan sering nanya misalkan beliau dekat dengan, apakah beliau mengenalkan dengan kita yang sering bertamu ke orang-orang spiritual seperti itu? Maksudnya Ibu komunikasi, beliau tahu nggak sama kita gitu maksudnya? Soalnya kan kita bisa dibilang suka menemui orang-orang spiritual yang dekat dengan Ratu Pantai Selatan. Apakah beliau mengenal kita? Gitu, maksudnya gitu tuh. Kalau ibu ya, kalau untuk komunikasi dengan ibu yang menyampaikan ya, rasanya takutnya nanti ada perasaan, oh ini dibuat-buat ya, mendingan Jangan. masukin aja. Aduh, si Om berarti supaya garang. Lanjut Mas. Lanjut. Mas aja yang dimasukin. maksudnya kan kalau mohon maaf ini kan kalau bahasa kita ya, bahasa saya sama teman saya, contohnya gini, oh si itu mah udah sering saya lihat. Kalau misalnya kitanya Sama Sundana wawu. maksudnya kan ibu bahasa telepati aja, misalkan Bun ini ada anak-anak yang medoi saya, apakah Bun kenal enggak, seperti itu. Kita juga penasaran ya, mungkin saya mewakili hati nurani teman-teman nih. Untuk masalah percaya atau tidak kan itu tergantung dari kepercayaan penonton begitu. Iya. 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 Kalau untuk hal yang seperti itu, ibu bukannya tidak bisa ya. Kalau satu dipanggil nanti semua jadi Jangan. nimbrung, nggak bisa ditahan. Jadi mesti dimasukin ke mediator berarti ya. Iya. Berarti kalau ngobrol lewat batin, Ya mesti semedi dulu ya mungkin Bu. Iya. Nanti malah nggak satu, itu pasti banyak terus-terusan. Nah, Capek kan ya. kalau masuk itu biasanya kan ngerokok, minum, ya kan lain-lain. Oh minta. Oh ada sajiannya gitu ya. Iya. Oh ya udah jangan Bu, jangan. Ya udah Bu, mungkin barangkali ada yang pengen Ibu sampaikan untuk penutup di akhir video. Mungkin nanti kita pengen lanjutin apa namanya ke Petualangan. dari mulai tadi tongkat yang dijengkalin sama pusaka Ibu. Mungkin seperti itu. Jadi biar nanti penonton menunggu di video selanjutnya. Iya. Nah ini untuk penutup di video ini barangkali Ibu yang ingin yang disampaikan petua baik itu bagi penonton, bagi kami pada khususnya gitu. Nah, saya cuman punya satu arahan ya. Segala sesuatu itu ada tingkatannya. Kalau untuk masalah spiritual ya. Ya. Kalau dalam pengobatan itu kita jangan sampai dibodoh-bodohin ya. Kenapa dibodoh-bodohin? Itu karena kalau menurut saya, kalau yang misalkan dalam segi guna-guna ya, kalau yang guna-gunanya itu asta 4, paling tidak yang ngebatinnya mesti lebih tinggi dari asta yang guna-guna. Karena apa? Kebanyakan setiap itu nggak ada yang bisa terus terang. Kalau ibu mah
Kalau mampu, kalau enggak silahkan cari lagi, atau enggak ibu ajak ke guru ibu sendiri gitu. Kan kebanyakan mampu padahal cuma diusir doang, setelah pulang jadi lagi itu kan. Nggak dihancurkan berarti. Iya, karena itu mah mesti tarung, mesti kalah, mesti dikalahkan. Ya udah Bu, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita, khususnya bagi teman-teman dan semua yang nonton ya Bu ya. Iya. Dan mungkin kalau Ibu izinin, kita pengen melihat atau mereview benda-benda pusaka yang Ibu pegang. Mungkin seperti itu. Jadi saya pamit undur diri. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.